Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi di Jago Matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi perbandingan untuk matematika SMP kelas 7. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara menentukan perbandingan senilai. Oke, perbandingan senilai. Secara singkat, perbandingan senilai ini adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabelnya diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi semakin besar. Dan sebaliknya, jika variabelnya diperkecil, maka nilai variabel lain akan menjadi semakin kecil. Contohnya apa? Contohnya misalnya terjadi pada jarak tempuh kendaraan dengan banyaknya bahan bakar yang digunakan. Sudah pasti ketika jaraknya makin besar, maka bahan bakar yang digunakan akan semakin banyak. Lalu berat barang yang dibeli dengan harga yang harus dibayar. Ya, ini juga sudah jelas. Jika kita membeli barang 1 kilo seharga 2.000, maka 2 kilo kita membayar dengan harga 4.000. Semakin berat akan semakin besar barang yang harus kita bayar. Lalu kecepatan dengan jarak yang ditempuh. Nah, ini juga akan senilai. Ketika kecepatannya diperbesar, maka jarak yang ditempuh akan semakin besar. Atau ketika jaraknya semakin besar, kecepatannya semakin besar, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin singkat. Oke. Nah, untuk rumusnya, misal kita punya dua buah komponen. Komponen A1, komponen 1 yaitu A1 dan B1, dan komponen 2 yaitu A2 dan B2. Nah, dari sini kita bisa mengambil bahwa rumus umumnya kita bisa menggunakan rumus seperti ini. A1 dibagi B1 sama dengan A2 dibagi B2. Ini adalah rumus perbandingan senilai yang dapat kita gunakan. Dan ini cukup mudah kalian ingat. Oke, kita langsung ke contoh soal. Misalkan kita punya soal jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapakah harga 8 kg beras? Oke, kita coba jawab. Nah, di sini kita coba tentukan dulu yang mana komponen 1 dan komponen 2-nya. Oke, pertama kita misalkan ada dua buah komponen 1 dan komponen 2. Nah, 4 kg beras ini kita anggap sebagai bagian dari komponen 1, yaitu nilai A1-nya. Kemudian, harganya 36.000 adalah B1-nya. Dan keduanya masih tergabung dalam satu buah komponen. Lalu, berapakah harga 8 kg beras? Berarti di sini, komponen 2-nya adalah 8 kg beras, dan yang ditanyakan adalah harganya atau nilai B2-nya. Oke, kita sudah dapat semua bagian komponennya dan sudah tahu apa yang ditanyakan. Kita masukkan rumusnya. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Kita masukkan A1-nya 4 kg, B1-nya 36.000, A2-nya 8 kg, B2-nya yang ditanyakan. Nah, dari sini kita gunakan perkalian silang. Kita kalikan silang. B2-nya kita kalikan ke atas. A4-nya kita kalikan ke bawah. 36.000-nya kita kalikan ke atas. Oke, jadi hasilnya B2 sama dengan 36.000 dikali 8 dibagi 4. Nah, dari sini kita bisa menghitungnya. Karena 8 bisa dibagi 4, kita bagi saja 8 bagi 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. 2 kali 36.000 sama dengan 72.000. Oke, jadi harga 8 kg beras adalah 72.000. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua.
Ayah menghabiskan 2 liter bensin untuk menempuh jarak 50 km. Jika saat ini ayah hanya bersisa 0,5 liter, berapa jarak yang dapat ditempuh ayah? Oke, kita coba jawab. Sama seperti tadi, komponen satunya adalah 2 liter. Dan jarak yang ditempuhnya adalah 50 km. Dan di komponen 2-nya, sisa bensinnya setengah liter. Dan berapa jarak yang ditempuh ayah, yang dapat ditempuh ayah. Ya, kita masukkan rumusnya seperti tadi. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. A1-nya kita masukkan 2 liter. B1-nya kita masukkan 50 km. Dan A2-nya kita masukkan setengah liter. Dan yang ditanyakan adalah B2-nya. Nah, ini juga sama, kita lakukan kali silang. Kita kali silang. Nah, jadi hasilnya B2 sama dengan 50 kali setengah dibagi 2. Dari sini, kamu bisa lakukan dulu perkaliannya. 50 bagi 2 sama dengan 25. 25 bagi 2 sama dengan 12,5. Jadi, jarak yang dapat ditempuh ayah dengan setengah liter adalah 12,5 km. Oke, kita ke contoh yang ketiga. Ulul adalah seorang koki di hotel. Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin bertambah banyak karena musim liburan. Resep yang telah dibuat sebelumnya adalah 2 takar tepung dan yang dapat dibuat adalah 3 lusin cookies. Jika dia mengubah resepnya menjadi 12 gelas takar tepung terigu, berapa lusin cookies yang dapat dibuatnya? Oke, kita jawab. Nah, di sini kita misalkan kondisi pertamanya adalah komponen pertamanya adalah 2 gelas. Yang dapat dihasilkan adalah 3 lusin. Berarti A1-nya 2 gelas, B1-nya 3 lusin. Lalu komponen keduanya 12 gelas dan berapa lusin yang dapat dihasilkan oleh Ulul. Oke, kita masukkan rumusnya seperti tadi. A1-nya 2, B1-nya 3, A2-nya 12, B2-nya yang ditanyakan. Berarti B2 kita kali silang seperti tadi. B2 sama dengan 3 kali 12 dibagi 2. Oke. Dua belas bagi 2 sama dengan 6. 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi, jika resepnya menjadi 12 gelas takar tepung terigu akan menghasilkan 18 lusin cookies.